君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wal ali washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang paling afdol kita ucapkan menandai kesyukuran kita kepada Allah atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita sempat hadir di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Saya atas nama Yusri Faradilla Yusuf, mahasiswi pertanian di Universitas Muhammadiyah Parepare, bermaksud atau berkenan mengumpulkan ibu dan adik-adik untuk saya berikan penyuluhan mengenai COVID-19. Di akhir tahun 2019, Indonesia dihebohkan dengan adanya kemunculan COVID-19 atau biasa disebut dengan Corona. Menurut World Health Organization menyatakan bahwa Corona adalah kumpulan besar dari berbagai virus yang bisa menyebabkan kematian kepada manusia dan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan lainnya. Dan corona ini juga hanya hidup pada hewan, yaitu unta, kucing, dan kelelawar. Adanya kemunculan corona ini mengubah atau mempengaruhi tatanan-tatanan yang ada di negara kita, seperti tatanan budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Untuk itu, perlunya kita ketahui gejala-gejala apa saja dari corona itu. Mungkin dari ibu-ibu atau adik ada yang tahu apa gejala dari corona itu? Batuk berdahak, demam tinggi, demam tinggi. Ya. Oke, di sini saya akan mengkategorikan 3 dari gejala corona itu. Yang pertama, gejala umumnya. Gejala umum dari corona itu ada 3. Yang pertama, batuk kering, demam, dan kelelahan. Kedua itu ada gejala yang tidak secara umum, maksudnya tidak terlalu nampak, yaitu yang pertama itu seseorang mudah lelah dan nyeri pada sendi. Kemudian kedua itu diare, kemudian mata merah, dan hilangnya indera pencium atau perasa dari seseorang. Yang terakhir itu ruam pada kulit, yaitu terjadinya perubahan yang ada pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Selanjutnya saya melangkah di bagaimana cara mengurangi penyebaran dari COVID-19 itu. Yang pertama itu menganjurkan penderita COVID untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Kedua, memberikan obat kepada penderita COVID seperti apabila dia mengalami gejala batuk, demam, kita berikan obat sesuai dengan kondisi si penderita. Dan yang ketiga itu menganjurkan si penderita COVID-nya untuk isolasi. Apabila belum terlalu parah, bisa diisolasi di rumah. Tapi apabila gejala yang ditimbulkan itu maksudnya lebih parah atau tidak ada perbaikan kondisi, sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah untuk
menghindari atau melindungi diri dari COVID-19 itu? Yang pertama, mungkin kita sudah ketahui bahwa yang pertama itu kita harus menerapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal berapa? 1 kilometer. Ya, oke. Minimal 2 meter dari orang lain. Dan kemudian jika tidak ada keadaan perlu atau keadaan mendesak, lebih baik kita stay at home ya, nggak usah keluar rumah dulu. Kemudian kedua itu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di tempat keramaian. Ketiga, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau air yang mengalir. Dan baiknya itu kita mencuci tangan itu dengan menggunakan hand sanitizer. Tapi hand sanitizernya itu mengandung kadar alkohol 60%. Dan keempat itu menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, jangan menyentuh mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Dan lalu itu setelahnya itu hindari kontak langsung atau kontak fisik dengan orang. Menjaga jarak untuk berkomunikasi dengan orang jika tidak perlu. Kemudian itu selanjutnya, apabila kita batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian tisunya itu kita buang ke tempat sampah. Dan yang terakhir itu selalu menjaga kebersihan benda-benda yang sering kita sentuh. Dengan benda-benda yang kita sentuh, karena tidak menutup kemungkinan benda-benda yang sering kita sentuh itu menempel virus-virus. Dan harus kita ketahui bahwa virus-virus corona itu melekat atau menempel di benda-benda itu 6-8 jam. Sangat berbahaya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan ini. Tidak menutup kemungkinan ada dari ibu-ibu atau adik yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ini ada satu-satunya pertanyaan, misalnya kalau ada gejala, jadi kapan sebaiknya itu harus isolasi mandiri di rumah dan kapan seharusnya bisa di rumah sakit? Oke, terima kasih. Ada lagi? Jika sudah tidak ada, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Begini, kapan kita melakukan isolasi mandiri di rumah? Kita bisa melakukan isolasi mandiri ketika 4 hal ini. Yang pertama itu ketika kita memiliki gejala COVID namun ringan, seperti batuk, demam, dan nyeri tenggorokan. Ini kan penanganannya itu bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau baiknya itu hanya di rumah. Maksudnya bisa dilakukan pengobatannya di rumah saja. Kemudian kedua itu ketika kita seatap dengan orang yang memiliki gejala corona. Lalu itu ketika kita telah menjalani rapid test dan hasilnya positif, namun kita tidak mengalami gejala dari COVID itu, sebaiknya bisa diisolasi mandiri di rumah saja. Yang terakhir itu ketika kita telah berpergian di daerah endemis corona yang rawan corona seperti Makassar. Ketika kita telah melakukan perjalanan ke Makassar, baiknya kita isolasi mandiri karena tidak menutup kemungkinan kita membawa virus-virus atau virus-virus yang berbahaya. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan selama isolasi mandiri di rumah? Yang pertama itu tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama 14 hari. Untuk mengurangi resiko penyebaran COVID ini, baiknya kita tinggal di rumah saja dulu. Kemudian kedua, menggunakan alat terpisah dengan orang yang sehat. Seperti kan biasanya itu banyak atau ada beberapa barang yang kita gunakan secara bersamaan dengan orang-orang atau keluarga kita, seperti kamar mandi, alat makan. Sebaiknya kita menggunakan terpisah dulu. Jangan digunakan secara bersamaan. Kemudian ketiga selalu menjaga kebersihan lingkungan atau daerah sekitar kita. Kemudian yang terakhir itu selanjutnya itu
kita selalu mengadakan konsultasi ke dokter mengenai perkembangan kesehatan kita. Dan pertanyaan ibu tadi selanjutnya, dan kapan kita harus melakukan isolasi di rumah sakit? Isolasi di rumah sakit dilakukan apabila gejala yang kita alami ini semakin serius, semakin memburuk, dan tidak ada perbaikan kondisi yang terjadi di tubuh kita. Ini harus melakukan penanganan langsung oleh dokter, yaitu dengan dirujuk di rumah sakit. Itulah yang sempat saya bawakan. Begini, poin pentingnya ini, adanya penyuluhan yang saya lakukan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kita semua dari gejala, cara mengurangi penyebaran COVID, kemudian cara melindungi atau tips-tips untuk melindungi diri dari COVID sendiri. Semoga kita semua dapat terhindar dari COVID yang berbahaya ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas dengan normal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya kepada ibu-ibu sekalian dan adik-adik. Terima kasih banyak. Dan saya akhiri penyuluhan saya ini dengan kalimat mutiara, yaitu kesehatan adalah kenikmatan yang tak terkira. Kesehatan adalah kenikmatan yang tak terkira bagi mereka yang sedang sakit. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penyuluhan tadi? Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat, karena dengan adanya penyuluhan ini maka kita lebih tahu. Kalau memang kemarin itu ya tahu, sekarang lebih tahu, karena anak dah Yusri Faradila telah membeberkannya dengan singkat dan padat. Terima kasih anak dah. Terima kasih atas penyuluhan yang diberikan adik kepada kami. Atas penyuluhannya itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Bagaimana supaya kita dapat menjaga diri dari COVID ini, dan terlebih lagi kita harus lebih menjaga kesehatan agar tetap terlindungi dari namanya penyakit COVID ini. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming God 忘れないででも気持ちは伝えてしまう